Halo guys, selamat datang di podcast Pesat First SMA Plus PGRI Binong. Nah, pada podcast pertama kita pada hari ini, telah ada salah satu narasumber yang luar biasa nih guys. Beliau lahir pada tanggal 10 Juni 1994 di Jakarta. Dengan pendidikan terakhir beliau adalah S1 di Gunadarma University dengan jurusan Teknik Informatika. Oke, langsung aja ya kita sambut. Ini dia, Bapak Tio Dwi Akbar. Halo, selamat datang Bapak. Halo Dandi, halo guys. Nah, Pak Tio, pada podcast Pusat First hari ini, tema kita adalah all about metaverse. Nah, jadi menurut Pak Tio sendiri ya, Pak, metaverse sendiri itu apa sih? Oke, mungkin di sini saya sebut metaverse itu sebagai jaringan sosial di mana kita akan mentransfer jiwa kita asik ke dalam dunia virtual atau dunia 3 dimensi. Mungkin seperti itu Dandi jawaban singkatnya. Wah, keren juga berarti ya, Pak. Berasa ada di masa depan aja nih kita nih ya. Ya, betul sekali. Teknologi masa depan yang sudah hadir di masa kini, itulah metaverse dan. Oh, ya, luar biasa banget sih, Pak. Oke, Pak, sekarang tolong dong, Pak, sebutkan aplikasi yang direkomendasikan, Pak, untuk membuat dan menggunakan teknologi metaverse ini, Pak. Oke, yang pertama, mungkin kalau untuk membuat, kita bisa menggunakan yang namanya Unity Engine ataupun Unreal Engine, mohon maaf, Unreal Engine. Nah, di situ free ya, gitu gratis, kalian bisa gunakan, kalian download di website resminya. Nah, untuk Unreal Engine kalian bisa download Epic Gamers terlebih dahulu, baru download Unreal Engine-nya. Nah, kemudian jika ingin menggunakan, mungkin di sini saya akan rekomendasikan 2 aplikasi. Yang pertama, itu adalah aplikasi ini dan apa yang kita gunakan sekarang ini nih, yaitu Spatial dan gitu. Berarti Nah, di ya, sini ya, ya. iya betul sekali. Nah, di sini enak ya gitu. Karakternya kita bisa pakai foto kita sendiri, bisa pakai foto karakter VR Ready Player Me gitu. Jadi kita bisa snipping tools, bisa kita masukkan upload fotonya seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu yang kedua itu Engage. Mungkin di sini. Mungkin jarang yang dengar. Nah, Engage ini sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti Spasial, tapi di sini dia memfokuskan untuk bidang pendidikan. Nah, cuman sayangnya aplikasi ini agak berat digunakan. Jadi kalau rekomendasi pertama saya itu yaitu ada lagi. Nah, kemarin saya ikut pelatihan. Nah, itu ternyata ada salah satu browser yang sudah kalian kenal itu Firefox. Nah, itu dia mengeluarkan salah satu fasilitas untuk metaverse juga namanya Hubs Mozilla dan mungkin itu aja sih dan Oh, aplikasi yang oke. saya rekomendasikan. Makasih ya, itu aplikasi yang bagus banget tuh kayaknya buat dipakai nih. Oke, Betul, nah di betul. sini ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Kevin. Kira-kira spesifikasi laptop atau PC seperti apa yang direkomendasikan untuk menggunakan metaverse ini, Pak? Oke. Nah, di sini ya, aduh, pusing juga ya. Mungkin di sini kalau saya rekomendasikan laptop, ini rekomendasi saya ya dan dia. Oke, Uh, oke. Mungkin yang pertama, Bapak Ibu sekalian atau siswa-siswi yang menonton podcast ini, mungkin yang pertama bisa cek di Oculus Support. Nah, di sana bisa cek VGA apa saja yang bisa dipakai untuk VR. Gitu. Kadang-kadang tuh ada yang mau coba VR, ternyata dia beli ternyata misalkan GTX 970. Nah, ternyata itu belum VR ready. Nah, itu harus Oh, dicek berarti juga. harus ada Nah, mungkin VR-nya ya? iya, kurang lebih seperti itu dan Dina. Untuk maksimal ya, untuk memaksimalkan kinerja dari sebuah virtual reality tersebut. Nah, kecuali Oh. kalau kalian menggunakan alat misalkan Oculus Quest 2 yang in case itu dia all in one gitu. Jadi nggak perlu perangkat tambahan seperti itu. Dan mungkin di sini untuk laptop ya, untuk laptop saya rekomendasikan yang pertama VGA itu RTX 2060 minimal dan Atas 2060 ya? Nah, Oke, siap, siap. iya betul sekali. Nah, untuk VGA, saya rekomendasikan i7 Gen 11. Untuk lebih Oke. maksimal ya, untuk Oh lebih iya, maksimal siap. dalam penggunaannya. Seperti itu Dandi. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Tio. Nah, next, Ya. menurut Bapak sendiri ya, dampak metaverse dari dunia pendidikan itu apa sih? Nah, ini dampak meta
metaverse. Nah, ini yang sangat penting sekali ya, gitu sebenarnya. Sebenarnya menurut saya ya, ada 2 bidang yang sangat diuntungkan dengan keadaan metaverse ini. Yang pertama itu pasti bidang entertainment ya, gitu seperti game dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu menurut saya itu dunia pendidikan dan di sini kita bisa bisa memanfaatkan metaverse ini untuk pembelajaran gitu. Nah, contoh misalkan pembelajaran geografi pengenalan planet-planet dan di sini kan anak-anak kan hanya bisa melihat dari buku, bisa lihat dari internet. Nah, dengan fasilitas metaverse ini atau yang kita gunakan spatial ini, nah kita bisa melakukan sharing 3D objeknya atau share 3D objeknya di dalamnya dan di contohnya seperti ini. Saya akan berikan contoh. Nah, di sini saya ada bumi. Sorry, saya geser dulu. Nah, sudah terlihat Dandi? Terlihat, Pak. Keren banget. Nah, Keren banget sih. bayangkan, betul. Bayangkan pembelajaran seperti ini dan kita bisa melakukan sharing objek-objek di dalamnya. Nah, ini kan sangat keren sekali gitu. Apalagi di sini saya menggunakan controller dan gitu. Jadi saya tidak menggunakan hand tracking, saya menggunakan controller karena saya itu lebih nyaman menggunakan controller seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian yang sangat menyukai hand tracking, nah itu bisa controllernya bisa taruh di bawah. Sekalian bisa menggunakan hand tracking kalian. Nah, seperti itu dan nah ini bisa kita putar-putar. Nah, terus kalau misalkan ini bisa kita hapus. Nah, ini saya akan coba share satu lagi dan saya akan coba share matahari ya. Coba ada nggak matahari ya? Nah, ini. Wah, keren banget sih ini, Pak. Nah, tuh. Ini panas, hot dan. Ini sangat panas sekali. Hati-hati ya, jangan dipegang pakai tangan ya. Bisa terbakar Anda. Nah, oke. Nah, jadi bayangkan aja pembelajaran seperti itu dan jadi itu buat salah satu contohnya geografi. Nah, apalagi pembelajaran seperti biologi yang notabene itu banyak 3D objek yang bisa dimanfaatkan. Contoh pengenalan paru-paru dan organ-organ tubuh lainnya. Seperti itu dan jangan lupa juga memang mau sebesar apapun teknologi itu tidak akan bisa menggantikan peran guru. Nah cuman di sini mungkin Dani udah sering dengar bahwa guru itu memang tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Tapi guru yang istilahnya tidak mengikuti perkembangan teknologi itu akan mudah tergantikan. Seperti itu dan. Ya, benar banget sih. Dan juga ya pembelajaran menggunakan metaverse ini sangat mengasihkan banget sih ya nggak sih, Pak. Kayak kita bisa belajar langsung, lihat objeknya langsung, gitu. Jadi tanpa Betul. kan karena beberapa hal juga kan nggak bisa kita lihat langsung, kayak seperti contohnya biologi tadi Bapak menyebut jantung, kan kita nggak mungkin membelek orang dulu buat lihat jantungnya juga kan ya Pak. Dengan Betul sekali. metaverse ini kita bisa langsung lihat juga gitu buat jadi pembelajaran itu keren banget sih Pak. Ini emang inovasi yang luar banget sih Pak buat pendidikan banget sih Pak. Betul. Karena ini Dandi, yang perlu diketahui ya, metaverse ini bisa menjadi sebuah anugerah ataupun sebuah musibah dan gitu. Jadi bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Anugerah untuk siapa? Anugerah bagi orang-orang yang ingin mengikuti perkembangan teknologi ini. Gitu. Musibah adalah bagi orang-orang yang menganggap ya teknologi seperti ini ya beginilah begitulah. Jadi mereka mengakui bahwa ini teknologi yang sangat menguntungkan. Sementara untuk metaverse ini untuk bisnis, wah udah tidak perlu dipungkiri lagi ya gitu. Wah udah benar-benar menguntungkan lah untuk metaverse ini, nggak perlu apa-apakan lagi gitu. Kalian bisa mencoba Horizon World dari Facebook atau Sandbox atau metaverse lainnya yang sudah ada di luar sana. Contohnya spatial ini juga ada nih dan kita gunainnya itu namanya spatial first gitu. Cuman di sini saya belum mencobanya, cuman kita bisa coba bareng-bareng nanti ya. Oke, siap. Baik. Oke, tidak terasa kita udah berada di ujung acara nih Pak. Nah, apakah ada pesan nih bagi para siswa yang menonton podcast ini Pak? Oke, di sini mungkin saya akan mengkutip salah satu bilang wise word atau apa sih kata-kata mutiara yang saya sukai gitu dan jadi di sini yang saya kutip itu kata-kata dari Abraham Lincoln. Nah, dia mantan presiden Amerika. Dia bilang seperti ini, if you give me 12 hours to chop down a tree, I will spend the first
hours to sharpening the axe. Artinya jika kalian memberikan saya 12 jam untuk memotong sebuah kayu atau pohon, nah di situ saya akan menghabiskan 8 jam dari 12 jam tersebut untuk menajamkan kampak saya. Nah, jadi intinya pentingnya apa? Pentingnya sebuah perencanaan. Itu sebuah perencanaan dalam kehidupan kalian atau dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk persiapan, penerapan, itu penting banget. Jadi apalagi untuk metaverse ini untuk metaverse ini penting banget kita mempersiapkannya. Contoh yang tadi saya bilang dari laptop, dari pokoknya dari device yang digunakan. Contoh kalian menggunakan Oculus Quest atau Oculus Rift atau Hive atau apapun sejenisnya lah itu. Nah itu perlu dipersiapkan juga. Nah tapi kita juga jangan puas hanya dengan menggunakan, tapi kita juga harus mengembangkan. Ingat pesan dari sebuah Kopassus yaitu ATM Plus. Yang pertama apa? Yang pertama A-nya apa Dan? Amati. T-nya? Tiru. Betul. Satu lagi M-nya? Modifikasi, udah jelas. Betul sekali. Jadi yang perlu kita pelajari itu adalah ATM Plus. Kita amati bagaimana cara program itu berjalan, kemudian kita tiru, kita coba buat, dan terakhir kita modifikasi plus-plusnya. Kita tambahkan yang belum ada, dan kita buang bug-bugnya. Seperti itu Dan. Mungkin seperti itu aja Dan dari saya Dan. Oke, luar biasa banget nih closing statement dari Pak Tio nih. Oke, terima kasih sebelumnya pada Pak Tio yang sudah bersedia hadir di podcast Metaverse episode pertama kita nih. Nah, terima kasih juga Sama-sama ya. Dani. Oke, terima kasih juga untuk para penonton yang telah menonton atau menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini. Oke, see you guys in the next video. Bye-bye. Bye. Thank you guys.